Bentar. Oke, shalom teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman ada yang di TikTok, teman-teman yang ada di Zoom. Wah, sudah ramai sekali saya bisa melihat ribuan, saudara ya. Ribuan. Wow, puji Tuhan. Pagi ini tepatnya hari Sabtu tanggal 8 November dan kita akan mendengarkan kisah seorang perempuan yang dijamah Tuhan. Bukan bukan Tuhan yang menjamah, tapi dia yang menjamah Tuhan. Saudara, saya percaya pada saat ini ada perempuan-perempuan yang mungkin sudah lama putus harapan. Mari kita teladani perempuan ini, perempuan pendarahan, iman yang menyentuh kuasa. Saudara, mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Saat ini hambamu berserah penuh, menyerahkan totalitas ambil alih hamba. Roh Kudus bekerja bicara lewat mulut bibir hamba. Hanya perkataan yang daripadamu Tuhan yang hamba sampaikan, dan hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang memperdalam kami, yang menajamkan kami, yang mendewasakan dan menutrisi kami dalam kerohanian. Roh Kudus juga jamaah pribadi, lepas pribadi, siapapun yang mendengar, baik yang di Zoom, YouTube, maupun di TikTok, dimanapun Tuhan namamu ditinggikan, jamaah kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, penuhi hambamu dengan karunia hikmat pengetahuan, ketajaman kepasihan memberitakan firman Allah dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Dan kami bukan hanya pelaku firman, bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Penuhi hamba dengan kuasa, otoritas, wibawa ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, luar biasa sekali pagi ini. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat pagi Nusantara. Selamat datang hari baru ya, tepatnya Sabtu 8 November. Saudara, kita bicara tentang perempuan pendarahan. Iman yang menyentuh kuasa. Iman yang menyentuh kuasa. Kita akan membaca dari Lukas 8 nantinya ya. Iman yang menyentuh kuasa. Saudara, mungkin Anda sudah sering mendengar kisah perempuan pendarahan, tapi saya percaya Tuhan akan memberi rema-rema baru. Jadi kisahnya di Lukas 8 khususnya ayat 43 sampai 48. Jadi saudara, saya sangat disentuh dan saya percaya akan banyak perempuan-perempuan yang diubahkan. Iman yang menyentuh kuasa. Jadi perempuan ini yang menyentuh. Saudara, saya ingin memaparkan dulu kisah perempuan pendarahan yang ada di Lukas 8 ayat 43 sampai 48 ini. Juga ada kisahnya di Markus 5 ayat 25 sampai 34, saudara. Dan juga ada kisahnya ya. Jadi Injil Matius dan Matius, Markus, Lukas menulis kisah perempuan ini. Ini artinya sangat penting, saudara ya. Walaupun berulang, tapi dengan versi yang luar biasa memperkaya makna teologis dan rema yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Siapakah perempuan ini? Dia sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mungkin kalau dari segi medis, saudara, dia ini kena CA serviks ya, saudara ya, karena ada pendarahan-pendarahan dari serviks. Nah, bayangkan setahun aja mungkin kita udah lunglai. Ini 12 tahun. Itu artinya dia sudah habis-habisan. Dan kalau dulu perempuan menstruasi aja saudara itu dianggap najis. Apalagi dulu belum tahu yang namanya CA cervix dan cepat sekali menuduh orang najis, aib gitu ya saudara. Dan ini 12 tahun itu artinya dia sudah merasa hampa. Tapi dia tidak putus harapan. Dia pasti sudah habis uangnya. Setahun aja kita pasti habis uang, saudara. Ini 12 tahun. Wah, ini sudah terpuruk sekali, saudara. Dan paling menderita itu dari psikologisnya, saudara ya. Saya minum kopi dulu, saudara ya. Kopi pelangsing ya, saudara ya. Enggak deh. Ini kopi aja tanpa gula gitu, saudara. Katanya bisa menyehatkan. Saya aminkan, aminkan. Sehat, awet, muda, langsing. Oke, kita balik ke topik. Kita balik ke topik ya. Pendarahan selama 12 tahun, saudara. Wah, ini perempuan yang luar biasa menurut saya, masih tetap beriman. Mungkin dia sudah putus asa. Mungkin awalnya dia pergi ke tabit, masih ada uang. Setahun masih ada uang lah. 2 tahun, 5 tahun masih ada uang. Aku rasa 6 tahun dia sudah hampir putus asa dengan penyakitnya. Udah habis-habisan ini pastinya. Dan secara hukum Taurat, bila kita membaca dari hukum Taurat lagi gitu ya saudara ya. Banyak banget aturan najis, najis, najis. Aduh, nggak ada yang layak berarti ya saudara ya. Jadi Imamat 15 ayat 25 sampai 30. Ini najis, kamu
najis, pasti dia dikasih stigma demikian. Dan dia harus terisolasi. Kalau najis itu akan terisolasi secara sosial, nggak bisa bebas kemana-mana. Ya, saudara, ini malang sekali. Ini yang paling menyakitkan ketika kita harus diisolasi, saudara. Uang memang menyakitkan, diisolasi menyakitkan, ini double, sudah banyak triple, quarter sakitnya gitu saudara. Ya saya bisa merasakan perasaan perempuan ini. Ya saudara, seluruh harta habis, berobat gak ada hasil, capek, habis waktu, habis tenaga, semuanya habis saudara. Wow, ini pasti putus asa. Setahun aja banyak orang putus asa, jangankan setahun 6 bulan udah ngeluh. Ini 12 tahun saudara, dan bukan Yesus yang menjamah perempuan ini, tapi perempuan ini yang menjamah Yesus. Dan saya berdoa saat ini, siapapun Anda yang saat ini mendengar, saya tahu ada yang hampir putus asa, mungkin bukan sakit penyakit, tapi permintaan Anda untuk jalan keluar. Saya mau katakan Roh Kudus menyampaikan. Seperti iman perempuan ini, iman yang menyentuh kuasa. Saat kau percaya, maka itu yang akan menarik kuasa Tuhan. Saat kau percaya dan tidak kehilangan kepercayaanmu, adakah iman kutemui di bumi? Adakah iman? Itu yang akan menarik kuasa Tuhan. Kau menang lebih dulu di alam roh. Saudara, secara hukum Taurat sudah habis harta semuanya, putus asa, dia mendekati Yesus dengan iman yang dalam dan secara diam-diam, dengan hampir putus asa tapi dia beriman, pasti aku sembuh. Dia sudah menang di alam roh. Kalau saja aku bisa menjamah jubah jumbanya, aku pasti sembuh. Saudara, dia menyentuh banyak orang berbondong-bondong. Yesus sangat populer karena mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dan dia hanya bilang, dia tidak teriak, dia hanya membilang dari hatinya, kalau ku jamah saja, aku sudah sembuh. Padahal 12 tahun dia sudah dijamah banyak orang, banyak tabib. Dia mungkin sudah banyak menjamah, tapi dia tidak berteriak. Dia hanya bilang, tapi dengan sepenuh hati, sepenuh kepercayaan. Asal ku sentuh jubah jumbainya, aku pasti sembuh. Dan kuasa pun mengalir. Dan dia pun sembuh seketika saudara. Ini momen yang membuat saya terharu, saudara. Terharu, dan Yesus, dia bingung siapa yang menarik kuasaku. Artinya kita bisa menarik kuasa Tuhan. Bukan hanya karena Tuhan ingin, saudara. Tapi dia lebih tahu kerinduan kita. Dia lebih rindu juga kita sembuh, saudara. Mari kita baca firman Tuhan yang luar biasa ini dari Lukas 8. Saya akan baca, buka ayatnya, saudara. Saya akan eh, membaca dari ayat, ya saudara, sebentar ya. Ini oke. Saya mungkin akan ambil firman Tuhan saudara dari, saya akan bacakan, baru nanti saya akan paparkan. Saya suka mengeksegesis saudara. Jadi ini kalau Lukas 8 banyak cerita di sini saudara. Tapi dia hanya ada di sela-sela. Jadi di situ ada banyak mujizat saudara ya. Jadi ayat 43 sampai 48 saya baca dulu saudara. Silakan membaca firman Tuhan nih saudara. 43 sampai 48 dikatakan di sini. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wow, saudara, seketika ini saya merinding. Dan seketika itu juga, ini kata firman bukan kata saya, berhenti. Tanpa Yesus ngomong. Tapi dia yang ngomong dalam hati, tidak ada yang tahu. Tidak ada seperti mungkin KKR, ayo yang sakit maju, maju, maju. Lalu seperti ada yang ngaku-ngaku didorong-dorong, kalau nggak didorong nggak sah, kalau nggak jatuh nggak sah. Mungkin dia bahasa roh, saudara, saya bukan anti bahasa roh, saya juga berbahasa roh. Dan saya percaya ada yang murni benar-benar bahasa roh. Tapi saya mau katakan, bukan bahasa roh Anda sampai Anda harus bohong-bohong ya supaya Anda terlihat rohani. Ya, saya bukan anti, saya seorang karismatik, tapi saya juga okumene, ya, saya juga seorang Presbyterian. Bagi saya semua tubuh Kristus, saya bukan Calvinis, saya bukan Arminian, saya pengikut Kristus sejati. Yang mau saya katakan, saudara, dari sini kita belajar ya, kesembuhan itu bisa kita tarik dengan iman kita yang benar-benar
tulus, murni, dan benar-benar percaya kepada Tuhan. Ini bukan kata saya, ini kata firman. Bagaimana itu terjadi pada wanita pendarahan ini? Dia tidak teriak, Yesus, Yesus, tolong hambamu, Yesus, Yesus. Walaupun kesembuhan tiap orang berbeda-beda, saudara. Tapi dari sini kita belajar, imanmu menyelamatkanmu. Yesus selalu bertanya, adakah imanku jumpai? Bukan berarti yang tidak sembuh, tidak beriman ya, saudara ya. Tidak, itu momentum ilahi. Itu juga tergantung ya saudara ya. Saya tidak mau menghakimi, tetapi yang saya mau bahas apa kata firman saat ini. Saudara, lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh? Siapa yang menyentuh aku? Kata Yesus. Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, karena yang menyentuh Yesus bisa ribuan. Soalnya dia melakukan banyak mujizat, sangat banyak follower, sangat-sangat terkenal karena mujizatnya. Orang biasanya senang dengan mujizat, saudara. Tapi baru ini Yesus bingung siapa yang menyentuh aku. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Dia hanya ingin sedang eh, menguji perempuan ini kembali dan juga ingin mengundang setiap orang. Saudara, lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Namun Yesus berkata, ada seorang yang menyentuh aku. Jadi ini LAI yang terbaru ya saudara ya. Ada seorang ayat 45 lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Karena tidak ada yang mengakui. Eh, Yesus berkata, ada seorang yang menyentuh aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara, saya merinding membaca ini, saudara. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, saudara, ia datang dengan gemetar, dia takut. Karena mungkin sudah banyak stigma yang katakan kau najis, najis, kau najis. Karena dulu mungkin CA cervix belum diketahui, saudara. Kalau itu penyakit CA cervix, kalau tanda-tandanya saya melihat ini seperti CA cervix karena pendarahannya sampai 12 tahun ya, keluar dari itu pasti melewati cervix ya, saudara ya. Dulu imamat ya, makanya kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi hukum kasih karunia, tapi bukan meniadakan hukum Taurat, tapi disempurnakan oleh Tuhan, saudara. Dikatakan di sini, ini kata firman, bukan kata saya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang gemetar. Kenapa dia harus gemetar? Karena mungkin sudah terlalu banyak dia dibully, sudah sering dia diisolasi. Dia bahkan berpikir kesembuhanku ini apakah juga akan marah. Mungkin sudah terlalu banyak uang keluar. Dan dia mungkin tidak punya uang. Dia pikir mungkin Yesus harus kubayar lagi kah? Tapi dia maju, dia sujud. Dia datang dengan sujudnya bisa berdiri, tapi dia datang dengan sujud, dengan kerendahan hati, saudara. Dan dia menceritakan di hadapan semua orang. Apakah Yesus tidak tahu bahwa perempuan ini dia sembuhkan? Dia tahu. Tapi dia ingin perempuan ini tampil. Perempuan ini ingin dijadikannya panggung kuasa ilahi untuk memberitakan pada semua orang yang hampir putus asa. Seperti perempuan ini. Mungkin 6 tahun saja kita sudah putus asa. Jangankan 6 tahun, 6 bulan. Banyak sekali mulut kita ini tajam mengumpat. Karena kita tidak sembuh dari penyakit. Tapi Tuhan ingin katakan ini perempuan 12 tahun tanpa saya panggil. Dia yang datang. Biasanya 5 bulan aja udah nggak ke gereja, saudara. Udah, aduh Tuhan aku tidak sembuh. Ngapain aku ke gereja? Banyak yang kepahitan sama Tuhan, saudara. Tapi saat ini perempuan ini panggung kuasa ilahi sehingga Yesus ingin dia tampil dan mengatakan supaya bangkit kembali harapan-harapan yang sudah pudar, bangkit kembali iman-iman yang mulai goyah. Saudara, dikatakan di sini ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya dan dikatakan di hadapan semua orang apa sebabnya ia menyentuh dia dan bahwa seketika itu juga ia sembuh lalu katanya kepada perempuan itu. Bukan berarti Yesus tidak tahu, saudara. Dia ingin menampilkan perempuan ini. Hai anakku, imanmu, imanmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Saudara, mungkin di sini kisahnya ini bicara. Saudara, kalau kita telaah, saya suka ya kalau di ayat 43 ini kondisi medis dan sosial perempuan ini sangat menyedihkan. Menderita fisik, mental, ekonomi, semua. Kalau sudah namanya sakit banyak habis semuanya saudara ya. Ya bersyukurlah Anda kalau Anda masih sehat. Jangan banyak kali cincong Anda saudara ya. Lihat apa yang perlu disyukuri. Bukan yang tidak ada, tapi yang ada saudara. Ayat 44, dia menyentuh jubah Yesus.
menunjukkan iman yang aktif, yang berani. Ini bukan sekedar sentuhan fisik, tetapi tindakan iman, saudara. Yesus merasakan ada kuasa keluar darinya. Sebuah pewahyuan bahwa iman dapat menarik kuasa Allah. Saudara, saya berdoa saat ini. Mungkin bukan saudara yang sakit. Mungkin anakmu, suamimu, istrimu, menantumu, saudara. Imanmu pun akan bisa menyelamatkan mereka seperti yang terjadi pada perempuan ini, saudara. Di ayat 45 sampai 46, Yesus merasakan kuasa keluar dari dirinya. Ini sebuah pewahyuan bahwa iman dapat menarik kuasa Allah. Lalu di ayat 47, perempuan ini mengakui perbuatannya dengan gemetar karena dia sudah biasa diisolasi, diremehkan, dianggap najis. Bahkan kesembuhan itu membuat dia takut. Wah, aku sembuh. Nanti aku diminta bayaran, gak ada uang lagi. Atau, apakah Yesus akan marah karena aku akhirnya sembuh? Saudara, tapi tindakan Yesus selanjutnya justru memulihkannya secara publik. Yesus bukan tidak tahu bahwa perempuan ini yang menjamah dia. Dia ingin membangkitkan perempuan ini. Sekalian, dia bukan hanya mau menyembuhkan totalitas, memulihkan, tapi dia juga mau mengutus perempuan ini. Makanya dia tanya, siapa yang menjamah aku? Bukan berarti Tuhan tidak tahu dia Tuhan. Tapi dia ingin memuji perempuan ini setelah memulihkan. Ketika iman perempuan ini menyentuh asalku jama jubah-jubahnya, aku sembuh. Aku sembuh. Dia sudah menang di alam roh. Dan ketika sentuhan Tuhan bekerja dengan iman perempuan ini, seketika ini kata firman, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Saudara, saya tidak tahu apa penyakit Anda. Tapi seperti perempuan ini dijadikan Tuhan panggung kuasa. Tuhan juga memanggil orang-orang yang hampir putus harapan. Katakan bahwa aku pasti sembuh. Dan Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan penyakitmu, tapi akan memulihkanmu secara utuh. Bahkan mengutusmu dan memberimu penghormatan untuk orang-orang yang setia dengan imannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Dia memanggil perempuan ini tampil. Perempuan ini yang dulunya malu. Dia menyembunyikan dirinya. Najis, najis. Semua orang hanya bisa menghakimi dia. Karena dulu kalau dosa identik dengan penyakit. Najis, najis. Perempuan ini hanya tidak mau menyerah. Dan dia bilang asalku jamah. Sampai dia tertati-tati. Orang-orang berbondong-bondong. Dan dia tidak menyerah. Dan Tuhan tahu ada kuasa keluar. Karena kuasa Tuhan akan selalu tertarik dengan kuasa iman yang percaya penuh. Aku percaya, aku pasti sembuh. Tanpa dia harus teriak, tanpa Yesus harus teriak, tanpa KKR yang harus ditolak-tolak. Ditolak-tolak memang ada demikian saudara. Tapi percayalah, di situ juga ada kebenaran. Itu bagaimana kau menanggapinya dengan iman saudara. Yesus mengakui, Yesus menghormati. Dia memulihkan perempuan ini totalitas. Aku tidak hanya menyembuhkanmu, anakku. Saatnya tampil ke depan. Kaulah panggung yang akan kujadikan bagaimana contoh teladan iman yang penuh kuasa. Iman yang menyentuh kuasaku itu. Iman yang sungguh-sungguh percaya padaku. Saudara, iman sejati mampu menyentuh kuasa Tuhan. Tuhan tidak hanya memulihkan tubuh, tapi juga martabat dan identitas setiap kita. Apapun sakit penyakitmu, apapun yang kau gumulkan selama ini, saudara, sentuhan iman membuka aliran kuasa ilahi. Kristus adalah pusat pemulihan total. Iman sebagai jembatan antara penderitaan dan mujizat. Perempuan ini, saudara, menjadi simbol keberanian rohani dan harapan di tengah keputusasaan. Perempuan ini dikatakan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia tidak disebutkan namanya siapa. Dia tidak punya status. Bahkan dari kondisinya 12 tahun pendarahan pasti tidak punya harapan. Karena itu 12 tahun lama sekali berharap. Sudah mungkin kepahitan. Saudara, saya tidak tahu mungkin saat ini ada yang sudah kepahitan menanti janji Tuhan. Tapi saya mau katakan biar kisah ini menyentuhmu kembali. Membangkitkan harapanmu bahwa Tuhan selalu menghormati yang setia dan menantikannya.
Mungkin dunia menolak menyentuhmu. Seperti dunia menolak menyentuh wanita pendaran ini. Agama menjauhinya. Tapi perempuan ini memberanikan diri menyentuh Yesus. Bukan dia yang minta disentuh, tapi dia yang datang menyentuh Yesus. Bukan lewat pelukan besar, tapi jumbai kecil saja dia percaya. Dan sentuhan kecil itu didasari oleh iman yang besar. Ia tidak tahu apakah Yesus akan marah. Ia hanya tahu bahwa di antara kerumunan yang mendorong, dia datang menyembah dalam diam. Ia tidak menyentuh tubuh Yesus, hanya jumbai jubahnya. Tapi Yesus merasakan ada yang keluar kuasa dari dirinya. Dia melihat perempuan ini bukan sebagai gangguan, di mana dia sudah biasa dianggap demikian, saudara. Tetapi dia melihat perempuan ini, engkau putriku, putri kerajaan surga, putri yang pantas dipulihkan. Dan hari itu, satu sentuhan iman mengakhiri tahun-tahun penderitaan saudara. Satu sapaan lembut dari Sang Mesias mengakhiri stigma dunia. Ya disapa bukan dengan kau najis, 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 najis. Tetapi hai anakku, hai anakku. Saudara, ia bukan hanya sembuh, ia diselamatkan, ia dihormati, ia dipulihkan. Dari perempuan ini kita belajar 7 hal yang ingin saya bagikan. Iman yang berani di tengah rasa tak layak. Mungkin dari sini banyak yang merasa tidak layak, tapi hampiri dengan keberanian. Lukas 8 ayat 44. Ini punya makna teologis yang dalam bahwa iman tak bergantung pada status, tapi pengenalan akan siapa Yesus. Ketika kita merasa tak layak, justru saat itu iman kita diuji dan dimurnikan. Dari sini kita juga belajar ketekunan dalam penderitaan. Lukas 8 ayat 43, saudara. Allah menghargai hati yang tetap mencari di tengah keputusasaan. Saudara, jangan menyerah walau jawaban belum datang. Saya mau katakan, jangan menyerah. Saya tahu di sini yang mendengar, saya tahu Roh Kudus bicara dengan sangat kuat. Ada yang sudah hampir menyerah. Saya katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kairos Tuhan akan tiba padamu seperti perempuan ini. 12 tahun dia menanti dan dia yang datang menyentuh dan kuasa itu mengalir. Dia tidak hanya disembuhkan, dipulihkan, tapi Tuhan mengutus dia menjadi panggung kehormatan, kesaksian, mujizat Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah, saudara. Ada ketekunan dalam penderitaan. Dan Tuhan akan menghargai hati yang tetap setia dan tidak menyerah di tengah keputusasaan. Saudara, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan. Saya katakan, beberapa di antara di sini ada yang hampir menyerah. Roh Kudus sedang katakan, jangan menyerah. Kairosnya akan segera tiba. Jangan sampai kau bunuh diri. No, ada jalan keluar dalam Tuhan. Dan yang ketiga dari perempuan ini kita belajar tentang keberanian mengatasi rintangan sosial dan agama. Keberanian mengatasi rintangan sosial dan agama. Saudara, Imamat 15 ayat 25 sampai 27, Lukas 8 ayat 44. Ini punya makna teologis yang dalam. Injil melampaui batasan legalistik atau stigma sosial. Saudara, perempuan ini dipanggil untuk melampaui stigma. Apa itu stigma? Label-label, julukan-julukan yang biasanya ada bulinya di dalam, saudara. Julukan begitu si Hanaji, si ini gitu. Tapi perempuan ini bangkit. Dia tidak peduli dengan apa kata orang, saudara. Mari, apapun stigma yang pernah dilabelkan padamu, hempaskan itu dan lihat pada Tuhan. Dia bisa memulihkan apapun. Saudara, yang keempat, apa yang kita pelajari dari peteladan perempuan pendarahan ini? Kesadaran akan kuasa Yesus. Adakah engkau sudah tidak lagi percaya pada Yesus? Terlalu lama Tuhan, terlalu lama Tuhan, terlalu sakit Tuhan.
Terlalu sakit. Apakah demikian, saudara? Saya mau katakan saat ini, Tuhan bicara. Kesadaran akan kuasa Tuhan akan mengundang kuasa Tuhan mengalir pada Anda, saudara. Kesadaran akan kuasa Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Kau Allah yang besar, agung dan mulia. Kau Tuhan yang maha besar, gitu, saudara. Saya mohon maaf kalau ada para singer di sini. Salah bu. Ya saya paham, salah ya. Dan keempat, kita belajar kesadaran akan kuasa Yesus. Kuncinya di Lukas 8 ayat 46. Yesus sadar akan setiap iman yang menjangkaunya. Saudara, tiada iman yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tiada iman yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan yang kelima, kita bicara tentang kerendahan hati, mengakui kuasa Allah. Saudara, itu perempuan ini punya kerendahan hati. Dia tetap mengakui kuasa Allah. Dia tidak membiarkan kepahitan, ketidakpercayaan merenggut imannya dan kerendahan hatinya. Asal ku jamah jubah jumbainya aku sembuh. Itu orang-orang yang rendah hati tetap punya iman sekuat ini, saudara. Lukas 8 ayat 47. Pengakuan ini membawa pemulihan total. Dia mengakui Yesus. Dia tidak tanya, Yesus kapan? Tuhan kapan? Kapan? Tapi dia membuat pengakuan, pengakuan, pengakuan. Kau berkuasa. Kau berkuasa. Itu butuh kerendahan hati. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita akan dipulihkan. Dia jujur, aku yang menjamah. Dia jujur, saudara. Dan yang keenam, apa yang kita pelajari dari perempuan ini? Kesediaan untuk dipulihkan secara utuh. Lukas 8 ayat 48. Keselamatan dalam Yesus mencakup tubuh, jiwa, roh. Karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Kalau Tuhan memulihkan, dia tidak hanya memulihkan tubuh, dia tidak hanya memulihkan jiwa, dia memulihkan roh. Kalau kita sudah menerima kesembuhan itu dan kita tetap datang pada Tuhan, dia akan memulihkan totalitas, saudara. Jadi bukan hanya cari tangan Tuhan, cari wajah Tuhan. Saudara, jangan hanya cari kesembuhan, cari perjumpaan dengan Yesus. Supaya bukan hanya tubuhmu yang sembuh. Kalau kau benar-benar menjumpai Yesus, maka jiwa dan rohmu sembuh. Itu yang paling penting, saudara. Dan di sini yang ketujuh, yang mau kita pelajari dari perempuan ini, menghidupi identitas baru dalam Kristus. Menghidupi identitas baru dalam Kristus. Hai anakku, kata Yesus, ini punya makna dalam. Kita diangkat jadi anak. Kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang percaya statusmu adalah anak. Saudara, perempuan Kristen, dan kita semua, kita putra-putri kerajaan Allah. Putri Allah, kita dihargai dan kita akan diberi otoritas. Tapi dari perempuan ini kita belajar, jangan memiliki mentalitas yang tidak layak. Rasa malu yang berlarut-larut ini bisa membutakan kita dari kasih karunia Tuhan. Kita perlu menghindari berpikir bahwa masa lalu membatalkan masa depan. Masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Tapi keputusanmu sangat menentukan masa depanmu. Saudara, keputusasaan bisa membuat kita fasik. Dalam keadaan yang terlalu lama seperti perempuan ini, dia punya banyak alasan untuk putus asa dan pasif. 12 tahun dia menderita, tapi dia tidak menyerah. Karena itu belajarlah, jangan biarkan luka membuat kita pasif, diam, atau bahkan mati rohani. Jangan, saudara. Dan ketakutan untuk menyentuh Tuhan, ini juga harus kita hindari. Karena rasa takut berlebihan, ini akan menahan kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, bukankah kita harus tahu bahwa Tuhan lebih rindu. Tuhan ingin kita berani datang kepadanya, bukan lari menjauh. Ku rindukan hadiratmu, memenuhi hatiku. Rohku turut
menyembahmu. Biar awan kemuliaanmu nyatalah memenuhi bait sucimu. Saudara, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Ya mohon maaf ya saudara, lagunya kalau nggak pas ya para singer, song leader mohon maaf mungkin ada di sini. Maklumi saja apa yang ada di hati saya saudara untuk menyembah Tuhan saudara. Cari wajah Tuhan. Saya menyebut sentuhan iman yang membuka kuasa. Iman itu bertindak walau tersembunyi. Ayat 44 dari Lukas 8. Kuasa Allah akan mengalir ketika kita menyentuh Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Saudara, apapun yang ingin Tuhan sentuh, katakan Tuhan sentuh aku. Sentuh penyakit ini, sembuhkan, pulihkan. Biar ini jadi panggung kesaksian. Kuasa Allah mengalir ketika kita menyentuh Yesus dengan penuh iman, penuh kepercayaan. Pemulihan sejati itu terjadi bahkan saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perempuan ini tidak hanya disembuhkan, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia menjadi panggung kuasa Allah. Saudara, kalau Tuhan mau sembuhkan, dia tidak mau setengah-setengah, saudara. Karena pemulihan sejati yang dia ingin berikan kepada setiap kita. Dia ingin bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu, Bapa. Saudara, perjumpaan pribadi, encounter dengan Tuhan, seperti kisah perempuan ini, disembuhkan lewat doa yang sederhana. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya aku sembuh. Faith is the hand that reaches out to touch the robe of the Savior. Dia tetap Allah. Apakah kita mau menyentuh, datang dengan iman kita kepada Tuhan dengan keberanian, saudara? Perempuan ini mengalami bagaimana dari rasa malu dia menuju martabat ilahi. Rasa malu mungkin membuat kita menyembunyikan diri, tapi Tuhan mengundang kita bersaksi agar kemuliaannya dinyatakan. Yesus mengembalikan martabat perempuan ini di hadapan publik. Ini transformasi seseorang yang tadinya ditolak masyarakat tapi dipulihkan secara publik oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan lukamu secara fisik, tapi tubuh, jiwa, rohmu pulih. Kepemulihan sejati dialami dalam Kristus. Dia akan mengangkat wajahmu, mengangkat martabatmu. Saudara, itulah pemulihan dari Tuhan. Bahkan sentuhan kecil bisa mengubah segalanya. Kadang kita hanya punya sedikit kekuatan, tapi bagi Tuhan itu cukup bila kita serahkan dengan setulus hati pada Tuhan. Tuhan menghargai iman sekecil apapun. Dan dari sentuhan kecil bahkan bisa lahir mujizat besar seperti yang dialami wanita pendarahan ini. Seperti anak kecil yang mungkin hanya memberi uang logam terakhirnya untuk pelayanan dan Tuhan menggunakannya dengan dahsyat. Saudara, apakah kita mau berani menyentuh Tuhan hari ini meski dengan iman yang kecil, saudara? Kalau kita melihat lebih dalam lagi, bagaimana perempuan ini melewati hukum Taurat yang menganggap dia najis, mengalami pengucilan sosial, religius, mental. Dia menderita fisik, kehormatan, ibadah, kontak sosial. Karena itu Tuhan memanggil dia. Siapa yang menjamah? Karena mungkin perempuan ini juga sudah putus asa secara medis. Tapi Tuhan mau menjawab semua doanya. Imannya yang menyentuh bukan hanya bicara. Tapi pemulihan Allah itu bersifat menyeluruh. Baik tubuhnya, jiwanya, relasi, martabat.
Yesus ingin meruntuhkan semua stigma sosial yang dijatuhkan padanya. Dan dia ingin mengangkat suara perempuan yang tak terdengar ini. Saudara, ini luar biasa. Iman di tengah keputusasaan. Ayat 43. Iman sejati mungkin tetap hidup meski semua harapan dunia telah gagal. Keberanian kita melangkah keluar dari stigma, yaitu berani untuk melawan budaya pengucilan demi pemulihan. Dan tindakan yang menentu kuasa ilahi itu harus dinyatakan melalui tindakan konkret. Iman dinyatakan melalui tindakan konkret. Kerendahan hati untuk mengaku di depan umum. Iman yang sejati tidak malu bersaksi. Kerinduan akan pemulihan utuh. Jadi bukan sekedar ingin sembuh, tapi ingin dipulihkan sepenuhnya. Ini mengakses kuasa ilahi tanpa kata, tapi menerima identitas baru dari Tuhan. Yesus memanggilnya anak. Itu identitas baru yang memulihkan, saudara. Jadi saudara, dari sini kita belajar bagaimana iman yang berani menembus batas. Iman sejati melampaui rasa malu, rasa takut dan stigma budaya. Dan sentuhan yang menarik kuasa ilahi. Ada kuasa dalam iman yang bergerak dan menyentuh Yesus. Bukan hanya sembuh, tapi diselamatkan secara menyeluruh. Iman sejati tidak hanya percaya, tapi berani menyentuh, saudara. Satu sentuhan iman dapat mengubah sejarah hidup kita. Satu sentuhan iman dapat mengubah sejarah hidup kita. Karena Yesus tahu perbedaan dorongan dan sentuhan. Saudara, Yesus tidak tahu siapa yang menyentuhnya, tapi sebenarnya dia tahu, namun ingin memulihkan secara tubuh, jiwa, roh. Dia tahu, dia ingin memberitahu kepada semua orang yang mulai meragukannya. Lihat perempuan ini yang percaya kepadanya. Selalu direspon, saudara. Dan dia selalu merespon iman dengan kuasa pemulihan. Saudara, saat ini ada nubuatan yang saya dapatkan untuk beberapa orang. Saudara dengarkan baik-baik. Di saat ini mungkin ada di antara engkau. Ada banyak wanita dalam pelayanan yang mungkin yang berdarah tapi dalam diam. Mungkin Anda perempuan-perempuan yang malu, terpinggirkan, dan Anda tidak punya suara. Tapi Tuhan mau menyatakan, Tuhan menetapkan Anda akan dipakai sebagai jubah yang bisa dijamah. Di sana kuasa Tuhan akan mengalir dan setiap orang akan tahu bahwa Tuhan melihat. Dia menyembuhkan secara total, bukan hanya tubuh, tapi menyembuhkan identitas masa depan orang yang mau percaya padanya. Saudara, aku mau katakan ada beberapa perempuan yang melayani di sini. Teruslah melayani, meski dalam keramaian yang menekan. Sebab Tuhan akan berhenti untuk satu orang yang dijamah melalui pelayanan. Saudara mulai katakan, aku adalah orang yang dijamah oleh kasih dan menjamah kuasa. Aku tidak lagi disembunyikan oleh rasa malu, tapi ditinggikan oleh pemulihan. Aku melangkah bukan dalam luka, tapi dalam iman. Kuasanya tidak pernah tertahan dari mereka yang percaya. Aku menyentuh Yesus dan hidupku tidak lagi sama. Aku miliknya. Aku disembuhkan, diselamatkan, dan diutus. Amin, amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya berdoa, saudara, Anda yang ada di sini, Anda mengalami pemulihan total seperti yang dialami oleh perempuan ini, saudara. Dan Tuhan akan datang memulihkan secara total dan secara totalitas. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Yesus. Kami percaya sentuhan-Mu memulihkan bukan hanya bagian kami yang sakit, tapi pemulihan sejati terjadi, baik tubuh, jiwa, roh kami. Ini kami Tuhan.
Kami percaya dengan segenap hati kami dan kami mau katakan semua baik. Tuhan turut bekerja dalam apapun, mendatangkan kebaikan bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, termulia sampai selama-lamanya. Dan aku berdoa saat ini saudara, siapapun Anda yang sakit, angkat tanganmu. Anda yang berbeban berat, angkat tanganmu. Atau mungkin bukan Anda yang sakit, siapapun. Imanmu juga akan menyentuh kuasa yang menyembuhkan. Tuhan, aku berdoa saat ini buat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan yang mulai putus asa karena bertahun-tahun menunggu-nunggu. Tapi penantian, kesetiaan di ujung penantian tidak pernah sia-sia kau menghormati. Biar Tuhan ada pemulihan total, ada pengembangan kerohanian saudara. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa melepaskan berkat. Sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Siapapun yang sakit pagi ini angkat tanganmu. Oleh bilur-bilur darah Yesus, engkau sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Demikian firman Tuhan. Baik saudara yang ada di TikTok dan demikian juga firman Tuhan yang ada di Zoom dan juga di YouTube. Anda bisa mendengarkannya. Oke, Tuhan memberkati. Saya tutup dulu yang di YouTube. Tuhan memberkati.